Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Episkop Daniel dari Dikopolis, pendiri dan pemimpin daripada Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada saudara, kami telah menerbitkan buku tipis baru. Ini yang pertama. Judulnya Sejarah Konsili dan Kepentingannya Terhadap Doktrin Utama Kristologi. Ini saya tulis sendiri. Yang kedua adalah ini. Menjelaskan Tauhid Kristiani, juga saya tulis sendiri, ya. Dan yang ketiga, ini adalah revisi, memang dulu sudah ada, tapi bentuknya kurang bagus. Ini kami perbaiki. Judulnya adalah Garis Waktu Sejarah Gereja Timur, ya. Inilah tiga buku terbaru, dan kalau saudara-saudara tertarik untuk membelinya, bisa menghubungi Ibu Theodora yang teleponnya ada di bawah daripada video ini. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Peter Suryanto. Pertanyaannya, andai manusia tidak jatuh dalam dosa, berarti manusia hidup abadi. Tapi di sisi lain, manusia disuruh berkembang biak penuhi bumi. Gimana ya kira-kiranya itu? Apakah nggak penuh sesak bumi ini? Padahal bumi nggak bertambah ukurannya. Pak Suryanto, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang mayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, jadi perintah untuk berkembang biak ini memang belum ada, manusia belum jatuh dalam dosa. Dan manusia yang belum jatuh dalam dosa itu, menurut ayat 26, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang kata-kata gambar, demuth dalam bahasa Ibraninya, dan rupa dalam bahasa Ibrani adalah tselem, maknanya tidak beda. Tetapi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dalam bentuk kitab suci terjemahan Septuaginta, yang diterjemahkan oleh komunitas Yahudi yang berada di Alexandria, Mesir pada abad keempat sebelum Masehi. Kata demuth itu menurut gambar itu gambar dianukan sebagai kat ikona menurut gambar, dan menurut rupa kat omiusin. Nah, kat ikona ya memang seperti gambar. Jadi kalau saya punya gambar, saya ambilkan gambar saya itu sebentar. Inilah gambar saya di waktu muda. Kelihatan ya? Dan antara gambar saya dan wajah saya, antara foto saya dan wajah saya, mana yang gambar dan mana yang rupa? Yang gambar adalah foto ini. Yang rupa adalah wajah asli saya ini. Ya. Nah, jikalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan memiliki refleksi sifat-sifat Allah pada dirinya. Refleksi apa itu? Ya, misalnya Allah itu kasih, manusia
dapat mengasihi kalau dia mau. Allah itu adil, manusia bisa berbuat adil kalau dia mau. Allah itu maha murah, manusia bisa bersifat murah pada sesamanya kalau dia mau. Dan kalau Allah itu kekal, manusia memang diciptakan bukan untuk mati. Manusia diciptakan untuk memiliki keabadian, untuk tidak mati. Dan karena Allah itu mempunyai kehendak bebas, maka manusia pun dalam arti tertentu juga memiliki kehendak bebas itu sebelum kejatuhannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan kehendak bebasnya itu, manusia dapat merespon Allah, merespon cinta kasih Allah dengan kebebasan. Sebab kalau cinta itu dipaksa itu bukan cinta, harus ada kebebasan. Oleh karena itu, tujuan dari kebebasan itu supaya bisa dia taat kepada Allah, dengan bebas mentaati sesungguh-sungguhnya pada Allah, dan dengan taat itu manusia bisa meningkat dalam tataran derajat kemanusiaannya. Meningkat menjadi apa? Meningkat menjadi seperti rupa Allah. Dan kalau yang diciptakan menurut gambar Allah, maka tujuannya dengan ketaatan ini supaya manusia meningkat menjadi menurut rupa Allah. Jadi ambil bagian di dalam kodrat ilahi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan akhir manusia diciptakan itu, dari menurut rupa supaya menjadi dari menurut gambar, supaya menjadi menurut rupa. Jadi ada perkembangan manusia ini. Nah, perkembangan menjadi rupa ini, menurut rupa ini, harus manusia itu menurut gambar. Dan gambar Allah itu adalah firman Allah yang ketika jadi manusia adalah bernama Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, maksudnya Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, di samping diri manusia itu mempunyai refleksi sifat-sifat moral Allah. Tetapi ini juga berarti bahwa manusia itu diciptakan dengan firman Allah atau gambar Allah ini atau Yesus Kristus ini sebagai pola kemanusiaannya. Jadi melalui ketaatannya, menuruti perintah Allah, makin hari manusia makin dekat, makin menjadi seperti Allah itu sendiri. Jadi kalau manusia sudah menjadi seperti Allah, maka mereka akan ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dia tidak lagi hidup seperti manusia yang fisik dan jasmani ini. Dia akan menjadi mulia seperti Allah. Nah, wujud daripada sebelum manusia itu naik tingkat dari gambar menuju rupa, maka manusia diuji. Sama seperti anak sekolah, supaya dia naik kelas harus ada ujian. Manusia supaya naik kelas kemanusiaannya, yaitu dari menurut gambar menjadi menurut rupa, maka ada ujiannya, dan ujiannya adalah ketaatan itu. Makanya manusia harus punya kehendak bebas untuk bisa taat. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, jangan kau makan.
Jadi Allah sudah memberitahu, Allah tidak menjebak manusia. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Yang berarti kalau manusia tidak pernah makan, dia tidak akan pernah mati. Dia akan meningkat dalam derajat kemanusiaannya dari gambar menuju rupa. Akhirnya menjadi seperti Allah, mulia seperti Allah. Tidak menjadi Allah, enggak ada mungkin. Tapi ikut ambil bagian dalam kemuliaan ilahi itu. Nah, jika demikian, di dalam pertanyaan saudara, manusia disuruh berkembang biak memenuhi bumi. Gimana ya kira-kiranya itu? Apa enggak penuh sesak bumi ini? Padahal bumi enggak bertambah ukurannya. Ya, pertanyaan yang logis. Tapi ingat, manusia tidak mandek hanya di bumi. Dan ketika kalau itu tidak ada dosa, manusia yang dilahirkan pertama akan meningkat menjadi seperti Allah. Tempatnya bukan di bumi lagi. Tempatnya bersama dengan Allah. Lah anak yang dilahirkan ini meningkat, demikian sampai kepada titik mencapai mencapai derajat menurut rupa Allah. Demikian seterusnya, lahir, meningkat, lahir lagi, meningkat. Jadi nggak sempat penuh sesak buminya. Karena manusia yang dilahirkan awal itu akan meningkat, karena dosa tidak ada ya. Sebelum kejatuhan tidak ada dosa. Jadi manusia akan taat, meningkat. Semuanya meningkat, menyatu di dalam firman, menyatu di dalam Kristus. Setelah jadi manusia namanya Kristus. Sehingga mencapai kemuliaan penyatuan dengan Allah. Dengan demikian tidak ada penuh sesak karena manusia yang sini dilahirkan nanti meningkat menjadi ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi dan seterusnya. Jadi itulah jawaban saya Pak Peter Suryanto. Semoga ini memberkati Bapak. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa ada 2 buku menjelaskan tauhid Kristiani. Buku yang kedua, sejarah konsili dan kepentingannya terhadap doktrin utama Kristologi. Dan yang ketiga adalah garis waktu sejarah Gereja Timur. Tuhan berkati, Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.